Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana ya kanasta'in shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Khotimah halaman 37. Penutup wal nahtamu lan mengakhiri sapa kita bihadil majmuati dengan kumpulan ini, dengan majmuah ini al mubarakati yang berkah, ditutup min kalamil ulama'i saking dawi ulama wal hukama'i lan para ahli hikmah alladzi kilat yang disampaikan, yang diucapkan fil hina ing dalem persoalan kaya wal fakri lan persoalan kefakiran. Kitab ini ditutup dengan beberapa statement, beberapa pernyataan dari para ulama maupun para ahli hikmah terkait dengan persoalan kaya dan fakir. Kala ngendika sapa ahadul hukama, al fakru utai fakir iku roksi kulli balain, pangkal dari setiap bencana. Kata sebagian orang, kefakiran itu bisa menjadi pangkal semua bentuk bencana. Bahkan Sayyidina Ali pernah mengatakan kadzal fakru ayakuna kufron, bahwa fakir itu bisa menyebabkan seseorang menjadi kafir. Tidak sedikit kita melihat ada orang fakir kemudian karena ekonominya yang tidak cukup kemudian ditawari untuk pindah agama dan ikut. Artinya Sayyidina Ali sejak awal sudah mengatakan kadzal fakru ayakuna kufron, bahwa kefakiran, kemiskinan itu kadang bisa mudah untuk jadi kafir. Karena kemudian itu. Karena itulah kalau di sini dikatakan kefakiran itu bisa menjadi pangkal seluruh bencana. Wadiatan lan ngajak ila maktinasi maring marai manusa. Kadang kefakiran itu membuat kita emosional. Contoh paling mudah, tanggal tua gak nyekel duit. Nah, itu wis uring-uringan. Kadang kita nggak tahu acaranya, dia udah marah-marah karena nggak megang uang. Wawa utawi kafakiran wawa taiman ma'adzalika sartane si kafakir tadi iku musalibatun bisa mencerabut, bisa merusak lil muru'ati maring sifat muru'ah. Sifat muru'ah itu sikap menjaga harga diri. Kadang karena kita nggak punya uang, kemudian emosi nggak terkendali, akhirnya harga dirinya dia lupa. Kalau dia misalnya seseorang yang mestinya bisa menjaga sesuatu yang tidak baik. Mudhibatun, terus bisa menghilangkan lil hayai maring sifat malu. Hamata nazala, maka nalikane muncul apa al fakru, sifat atau kondisi fakir, birojulin, kelawan seseorang lam yujad, maka tidak akan ditemukan budan min tarkil hayai saking meninggalkan sikap malu. Kalau orang itu kadang sudah fakir, kadang dia lupa rasa malunya. Nah, Anda masih ingat kadang ada orang tega untuk nodong, tega untuk melakukan sesuatu atau meminta karena kefakiran. Waman mongko sapane wong fakoda yang telah kehilangan sapa man hayaahu ing sifat malune man ya fakoda mongko akan kehilangan sapa man muru'atahu ing sifat muru'ahnya man. Waman mongko sapane wong fakoda yang telah kehilangan sapa man muru'atahu ing sifat muru'ahnya makota mongko jadi emosional sapa man. Makota itu
bahasa aslinya orang yang mudah untuk melakukan hate speech, ucapan kebencian atau emosional, marah-marah. Zaman sapane wong mahkota kan kemudian terjadi tadi sifat emosional yo isdaro mongko menjadi rendah sapa man bi klan sifat tadi, maka kemudian jatuhlah derajatnya, jatuhlah perilakunya. Waman seterusnya sapane wong soro yang dadi sapa man iku kadzalika kayak tadi, kalau orang sudah kehilangan sifat muru'ah, menjadi emosional yang enggak terkendali, maka kana mongko ana apa kalamuhu ucapane man iku alaihi mudarat ing atase man. La allahu tidak bermanfaat untuk dia. Kalau kita sudah tidak bisa mengendalikan emosinya karena enggak punya uang, maka kemudian ucapan kita itu justru akan jadi bumerang karena ucapan kita enggak terkendali. Karena itulah kalau Nabi mengajarkan kalau kita bisa menjadi kaya, hendaknya kita kaya. Kalau kita bisa mapan secara ekonomi, kenapa tidak? Santri itu harus mapan ekonominya, santri itu harus kaya. Banyak hal yang kita bisa lakukan dengan kekayaan itu. Kala ngendika sapa Luqman Al-Hakim, ngerti ya, yang disebutkan dalam Al-Quran, Luqman Al-Hakim, salah satu orang yang dinilai sangat bijak, sehingga kemudian ajarannya dikutip dalam Al-Quran. Karena itu bahkan sebagian orang menganggap Luqman itu bagian dari Nabi, walaupun dia bukan Rasul, dia Nabi. Karena tidak mungkin Al-Quran itu mengutip kebaikan seseorang kalau dia tidak punya derajat yang luar biasa. Luqman Hakim, ini pesannya Luqman Hakim libnihim untuk anaknya. Kata Luqman begini, ya bunaya, anakku, akal tuh, saya sudah pernah makan al-khandolah. Khandolah itu buah yang pahit. Kalau kita apa? Mojo pahit ya. Buah mojo yang pahit banget itu akan jadi nama kerajaan. Kata Luqman, saya sudah pernah makan buah yang paling pahit. Wadzuktu, lan saya pernah merasakan as-sobro, yang buah bakung. Sobro itu biasanya diterjemahkan buah bakung, itu buah yang atau sayuran yang juga kalau kita apa? Yang pahit, pare. Nah, kata Luqman, saya pernah makan buah pare, saya pernah makan buah yang sangat pahit. Tetapi falam aro, tetapi tidak pernah melihat sapa ingsun syai'an ing sesuatu amaro yang lebih pahit minal fakri dibanding kefakiran. Dibanding kemiskinan, buah bakung, buah pare, buah opo yang pahit itu masih kalah pahit dengan kefakiran. Karena itu fa'in istakorta, mongko lamun menjadi fakir sapa sira, fala tahdas, mongko jangan curhat sapa sira bi kan fakir, anasa ing manusa, kaila yang takosuka, supaya tidak menganggap rendah sapa mereka ka ing sira. Karena itu kalau kita merasa kemudian jatuh miskin, enggak perlu curhat ke orang. Nanti koyo sudah jatuh ketimpa tangga. Kita udah miskin malah dicaci orang. Karena itu kalau kita butuh ada sesuatu, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin is'al, tetapi mintau sapa sira Allah ing Allah. Min fadlihi saking anugerah Allah taala. Famadzalladzi, moko siapa di antara orang-orang sa'ala yang minta sapa man Allah ing Allah falam yu'tihi, kemudian tidak ngasih sapa Allah. Lihatlah, kalau kita mau minta pada Allah, siapa yang minta pada Allah enggak dikasih? Semua dikasih. Auda'ahu, utawa ndonga sapa man ing Allah falam yujib, mongko kemudian tidak ngijabahi sapa Allah. Autadraa, utawa kemudian mengharap sapa man ilaihi maring Allah falam yakshif, kemudian tidak memenuhi sapa Allah maing barang bi kelan ma. Karena itu kalau kita bisa kaya, kita harus kaya. Karena itu marilah kita berusaha, bekerja keras, sehingga dengan itu Allah berkenan membukakan pintu rezeki untuk kita.
Tentu dengan selain kerja keras kita berdoa pada Tuhan. Kala ngendika sapa hakim libnihi lagi, ya bunaya alaika netepono ing ngatasé sira bitolabil mali kelawan mencari harta. Ini pesannya hakim. Jadi mencari harta itu bukan kehinaan. Mencari harta itu bahkan menjadi sesuatu yang disyariatkan. Kalau dalam bahasa kita, kamu harus jadi orang kaya. Walau lam yakun mongko ora ana fi ing dalem mal apa ila anau izun, itu bisa memberikan kemuliaan fi qalbika ing dalem hatimu. Dengan kaya itu kita menjadi pede kalau bahasa kita. Dengan kaya, dengan posisi yang kaya itu hati kita menjadi pede, menjadi lebih percaya diri. Kayak Anda, kalau kita nggawe kelambi baru, apik, modis, itu kan pede banget tuh di kampus. Coba lah bajunya itu klasik banget. Biasanya wis pelintat-pelintut mlakune. Kuliahe manggone ngguri. Tapi lah bajunya baru dan modis, keluaran terbaru, bolak-balik tampil ke depan. Sambil menunjukkan bajunya. Artinya harta itu penting. Kalau orang Jawa bilang apa itu? Aji ning raga saka busana. Bahwa kita itu kadang sering dihormati orang karena tampilan materi kita. Sehingga materi itu penting. Anda kalau ketemu orang atau kita ketemu klien atau di kantor, beda biasanya kalau Anda datang ke kantor itu pakai mobil lebih bagus dengan mobil biasa. Itu cara security membukakan pintu untuk kita itu beda banget loh. Nah, misalnya kita pakai mobil yang lebih bagus, itu gayanya itu lebih ini. Kita tuh menjadi lebih dihargai dibanding misalnya kalau kita mobil lebih sederhana. Artinya kekayaan itu penting. Tetapi ingat, kekayaan bukan tujuan. Kekayaan hanyalah sarana untuk mendapatkan tujuan lebih tinggi. Apa tujuan lebih tinggi? Taqarrub ilallah. Jadi kita harus kaya dalam rangka untuk lebih dekat pada Allah. Kita kaya bukan tujuan hidup. Kaya itu hanya sarana, bukan tujuan. Sama dengan Anda menjadi mahasiswa terbaik, lulusan terbaik, itu penting, tapi itu bukan tujuan. Tujuannya adalah dengan kecerdasan, dengan IP tertinggi, kita bisa syukur dan semakin dekat pada Tuhan. Nah, mestinya begitu. Wadhallah, lan kemudian bisa merendahkan fi qalbi adwika, in dalam hati orang yang enggak suka kepadamu, lakafa mongko mari cukup sapa sira. Orang yang enggak suka pada kita mau enggak mau menjadi bungkam karena kita lebih kaya. Itulah kita miskin. Banyak orang yang kemudian membuli kita atau tidak peduli. Apalagi kayak enggak suka, itu enggak karu-karuan. Kalau Ustadz dulu pengalaman, Ustadz dulu masih kecil, ibu, bapak itu luar biasa sederhana. Rumah kita segini, satu musola ini, mungkin lebih kecil. Itu rumah kita dulu awal di Nganjuk. Orang sama sekali nggak peduli. Kita bapak mau ceramah, mau ngaji di masjid atau di mana, nggak akan banyak orang yang peduli. Karena kita dari ekonomi yang paling bawah. Tapi dengan perkembangan waktu, kemudian kita secara ekonomi lebih mapan, beda lah ketika kita menghadapi orang. Orang juga beda ketika melihat kita. Sehingga sering kalau bapak dulu ngajari kita, kalau kita jadi ustadz, kalau kita jadi kiai, kalau kita jadi orang yang dakwah agama, hendaknya kita kaya. Karena dengan itu penting untuk memastikan posisi kita. Kala ngendika sapa Abdullah bin Abbas, ad-dunya utawi duniawi iku al-afiyatu, kecukupan. Dunia itu, hidup di dunia itu butuh kecukupan. Jangan mosok urip pisan aja gak mapan. Wasababu utai sebab kemudahan sabab iku asihatu, kesehatan. Kita berharap kita masih muda itu sehat. Mumpung hidup di dunia, kita secara ekonomi mapan. Wal muru'atu utawi sikap muru'ah itu as-sabru, yaitu kesabaran. Wal karomu utai kemuliaan itu at-taqwa. Takwa. Karena itu
marilah kita meningkatkan menjadi takwa sehingga mulia. Kita bisa sabar sehingga muruah kita terjamin. Dan kita secara ekonomi itu mapan sehingga hidup di dunia itu menjadi nyaman. Sehingga kaya itu bukan, sekali lagi ini dikatakan kaya itu penting. Tidak kemudian sesuatu yang nggak perlu dicari, enggak. Justru kaya itu penting, sehingga sering kita sampaikan santri itu harus kaya. Jangan kemudian pas-pasan. Bahkan ana sapa Sa'id ibnu Ubadah. Sa'id ibnu Ubadah itu seorang sahabat. Tadi juga sahabat semua kayaknya. Abdullah bin Abbas itu sahabat, ponakane Nabi yang mengajarkan hidup bercukupan di dunia. Sa'id ibnu Ubadah lebih keren. Dia mengatakan gini, salah satu doanya, Allahumma rzuqni jiddan wa mujiddan, wala mujiddan illa bifa'alin, wala fa'alin illa bimalin. Allahumma ya Allah urzuqni, mugi memberikan rizki sapa tuan ingsun jiddan, ing semangat wa mujiddan lan orang kerja keras. Manjada wajada, orang yang kerja keras akan mendapatkan. Kata doanya Sa'id bin Ubadah, ya Allah, saya minta sehat dan semangat kerja tinggi. Kalau bahasa kita begitu. Kenapa yang diminta begitu? Fa innahu iku lamujidun. Orang yang mau kerja keras ila bifa'ilin, kecuali punya banyak aktivitas. Kalau kita punya semangat kerja, maka kita akan banyak aktivitas. Wala fa'alun, dan tidak ada aktivitas yang banyak ila bimalin, kecuali akan menghasilkan harta banyak. Dengan kerja keras kita akan mendapatkan hasil yang banyak. Anda masih ingat ada kaidah usul fikih, man kasuro amaluhu kasuro ajruhu. Siapa yang banyak kerjanya, ya banyak hasilnya. Karena itu kalau kita ingin hasil yang banyak, ya kita tidak boleh kerja yang sedikit. Karena hasil itu akan sesuai dengan aktivitas kita. Kalau dalam peribahasa, kalau kita ingin menghasilkan sesuatu yang luar biasa, maka kita harus kerja yang tidak biasa. Kan begitu toh. Wong kerjane luntang-luntung biasa, pengen hasilnya suge, ya nggak mungkin lah. Kalau kita ingin hasil yang luar biasa, maka kerjalah yang tidak biasa. Yang lain 7 jam kerja, kita bisa 10 jam. Tapi yang jelas bahwa banyak sahabat yang itu kemudian mengapresiasi, mendedikasikan pada persoalan kekayaan itu penting. Waqala al-hukama, sebagian orang bahkan mengatakan gini, la khaira, tidak ada kebaikan, fiman, ing dalam seseorang, layat jema'u, yang tidak bisa mengumpulkan al-mala ing harta. Tentu ini tidak dalam konteks menyinggung orang yang kebetulan secara ekonomi nggak kaya, bukan. Tetapi ini untuk menunjukkan pentingnya kekayaan. Dikatakan orang yang nggak punya kekayaan tuh nggak bisa banyak berbuat baik. Yasunu, yang bisa menjaga yasunu kang bisa menjaga biklan mal airdohu, ing harga diri neman. Ketika kita kaya, ketika kita punya kekayaan, punya harta, maka kita bisa menjaga dari kita karena kita tidak harus mengemis dan meminta-minta. Wayuhma, lan bisa menjaga sebuah orang bi kelan kekayaan muru'atuhu, ing sifat muru'aiman. Wayasilu, lan iso silaturahmi bi kelan harta rahimahu, ing saudara neman. Dengan kaya iso silaturahmi. Kita mau misalnya, kita di Malang, kita ingin silaturahmi ke mana? Keluar kota, itu butuh bensin toh, kalau kita punya kendaraan, atau butuh biaya. Kalau kita nggak punya biaya, nggak akan. Banyak orang yang dulu boleh mudik tapi nggak bisa mudik karena nggak punya ongkos. Dulu pas kita umroh ya, sekarang pas umroh ketemu dengan orang Malang, nggak jauh dari sini. Dia TKW bahkan sebelum anaknya lahir. Jadi dia TKW itu anaknya belum lahir, sampai sekarang anaknya udah SMA. Gak iso mulih gara-gara di sana jadi TKW kemudian bangkrut.
Itu kan kasihan banget. Artinya oke. Waqala lan ngendika sapa Abdurrahman bin Auf. Ngerti Abdurrahman bin Auf, salah seorang sahabat. Beliau saudaranya Utsman bin Affan. Utsman itu menantu Nabi dan Utsman itu kaya banget. Sehingga kalau kita nikah dengan orang yang punya kekayaan itu gak salah. Lah mbak, golek suami sing sugih, enggak apa-apa. Loh Kanjeng Nabi loh mantune Nabi itu yang terkenal dua. Satu Sayyidina Utsman, dua Sayyidina Ali. Utsman itu orang yang kaya tapi zuhud. Kaya tapi rendah hati. Nah, golek mantu ya gitu kan, golek sugih tapi rendah hati. Yang Ali sangat pinter, walaupun secara materi tidak cukup kaya, tapi pinter. Makanya Anda cari suami, kalau nggak pinter sugih, syukur yo pinter yo sugih. Kan lebih enak dapat suami pinter dan kaya daripada nggak kedua-duanya. Coba Nabi, Anda bisa bayangkan Nabi itu menantune kaya dan pinter. Mertuanya Nabi Abu Bakar itu juga mertua yang mapan secara ekonomi. Yang kedua, kalau nggak ekonomi mapan, mertua Nabi Umar bin Khattab, orang yang punya pengaruh besar. Coba. Jadi penting itu, saya kira kita bisa jadi contoh toh. Golek maratuwa sing sugih. Kalau nggak sugih, golek maratuwa sing punya pengaruh. Kalau nyari mana, golek yo apa iki. Oke, itu penting. Abdurrahman bin Auf itu salah satu sahabat Nabi yang luar biasa kaya. Dia keluarga Utsman, geng konglomerat ketika itu dari kalangan sahabat. Kata Abdurrahman bin Auf? Ya hablil mal, saya suka harta, saya suka kaya. Kenapa? Asunu bisa menjaga sapa ingsun bihi kelan mal tadi dengan kekayaan irdi ing harga diri saya. Wa ataqarrabu lan bisa mendekatkan diri sapa ingsun bihi kelan kaya dengan harta tadi ila rabbi maring pangeran. Nah, itulah yang penting bagi kita. Kayak Abdurrahman bin Auf. Kita perlu kaya, kita harus kaya kalau memungkinkan untuk bisa kaya, tentu dengan cara yang baik dan halal. Karena dengan kekayaan itu kita bisa lebih kuat untuk ibadah. Yang kalau Ustaz sering sampaikan gini, kalau kita kaya, maka berarti kita tidak perlu kerja keras, kerja secara fisik sangat keras. Sehingga siang kita bisa sedikit istirahat. Kalau siang kita bisa sedikit istirahat, maka berarti malam kita memungkinkan untuk bangun untuk tahajud. Kan begitu. Coba kalau Anda lihat, kalau ada teman kita pekerja keras, apalagi kerja kasar secara fisik, mulai pagi sampai sore, kira-kira mereka kan nggak cukup punya istirahat. Nah, karena nggak cukup istirahat, maka bengi malamnya mesti ngantuk dan nggak mudah untuk bangun untuk tahajud. Kan lebih enak kita kaya, kerjanya nggak begitu ngoyo, bisa siang istirahat, malam tahajud. Betapa hebatnya, betapa mulyana, betapa nyamannya tuh kita. Awan iso turu, bengi iso tahajud. Daripada awan wis gak iso turu, bengi gak iso tahajud. Betapa kok nolongso banget toh. Karena itulah tadi yang Ustaz sampaikan, kaya itu penting, tetapi kaya bukan tujuan. Jadi kita harus kaya, tapi kaya itu sebagai sarana untuk takarub ila Allah. Waqala ba'duhum lan berkata sapa ba'dhum sebagiane ahli hikmah, ru'usun ni'ami utai pangkal dari kenikmatan iku salah satu tiga. Kata sebagian ulama mengatakan kenikmatan itu ada tiga, pokok kenikmatan itu tiga. Pertama nikmatul Islam, bahwa pertama kita bisa dalam posisi Islam, itu nikmat yang luar biasa. Alladzi latatimu, yang tidak akan menjadi sempurna opo anni'amu nikmat illa biha, kecuali dengan Islam. Dengan kita beragama Islam, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengenal Kanjeng Nabi. Yang dari itulah kemudian hidup kita di dunia dan ukhrawi terutama itu menjadi lebih terarah dan terjamin.
Kalau kita tidak di dalam konteks Islam, tentu dalam perspektif kita sebagai Muslim, maka hidup di akhirat kita nggak tahu apa yang terjadi. Itu satu. Yang kedua, wasaniyatu yang kedua, wal afiatu, sehat. Setelah kita punya agama, kalau kita Muslim, kita nyaman dengan Islam. Kalau agama yang lain silakan. Tetapi dengan agama itu hidup kita menjadi lebih jelas dan terarah. Itu satu. Kenikmatan kedua adalah sehat. Sehat itu penting. Nggak ada gunanya kalau kita, walaupun Anda kaya, kalau nggak sehat. Masih ingat biasanya pembicaraan orang-orang. Bien, boleh makan apa saja, tapi nggak punya uang. Ketika masih muda, nggak punya uang, mau pengen apa saja nggak kuat beli. Khusus setelah mapan, wis tua, mapan, malah gak boleh makan apa-apa karena wis kena kolesterol, kena asam urat. Artinya sehat itu penting. Gak ada gunanya kita punya harta gak sehat, karena kemudian kita gak iso ngapa-ngapain. Al-afiyatu yang kedua, nikmat yang kedua setelah kita beragama adalah sehat. Allati la tatibu, kang tidak menjadi nyaman apa al-hayatu, hidup illa biha, kecuali kesehatan. Karena itu kita jaga kesehatan. Kita apa lagi? Yang kemarin vaksin ya. Kita lakukan vaksin di dalam konteks berusaha untuk sehat. Ikhtiar kita untuk sehat. Karena itulah mari kita jaga kesehatan kita. Semoga kita senantiasa sehat bersama yang kita cinta. Wasalisu, yang ketiga setelah kita punya agama, kemudian kita sehat. Nah, yang ketiga, nikmat yang ketiga yang penting, nikmatul ghina, yaitu kekayaan. Allati la yatimu, kang tidak akan menjadi sempurna apa al aisu, kehidupan, illa biha, kecuali dengan kekayaan. Semoga kita senantiasa terlimpahkan nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat kekayaan. Yang itu kemudian kita bisa gunakan untuk semakin mendekatkan diri pada Allah SWT. Alhamdulillah khatam kitab ini. Mari kita berdoa semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan pada kita, kenikmatan pada kita, curahan materi yang halal tentu. Kita berharap kita menjadi kaya semua kita. Materinya terlimpahkan oleh Allah SWT dengan halal. Yang kemudian semuanya itu bisa kita pakai untuk semakin mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidina awwalina akhirin, sallallahu rasulullah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuhibbu azim. Allahumma salli ala nabiyyina biya min al-afat wa naqmal hajat wa tutahhirna biya min jami'is sayyi'at. Wa tarfa'una innaka lan tarja'a ila rabbina sawayatan wa hayatan. Allahumma yassir lana umurana wa asim hasadana wa sahhi asatana wa anir qulubana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfirna bi halalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatika wa fadlika amman siwa. Allahumma ighfirna bihalalika min haramika wa ta'atika an ma'siyatika wa hablika. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasifun. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.